Shalom teman-teman. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu barter. Pernahkah teman-teman mendengar kata barter? Sebelum dikenal alat pembayaran yang disebut uang, perdagangan selalu dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Itulah yang kita namakan barter. Nah, bagaimana metode perdagangan ini dan bagaimana standar yang dipakai untuk melakukan kegiatan barter? Jadi, mari kita simak sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa itu barter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barter adalah kegiatan perdagangan dengan saling bertukar barang. Barter ini menjadi sistem transaksi jual-beli pertama kali yang diterapkan oleh manusia, terutama manusia pada zaman dahulu. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa definisi dari barter adalah sistem transaksi berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau sebaliknya. Misalnya, seorang petani memberikan ternaknya dengan imbalan sebidang tanah, atau makanan yang ditukar dengan ternak, dan seterusnya. Oke? Nah, contoh dari kegiatan sistem barter yang bisa kita lihat di dalam Alkitab terdapat pada Imamat 27 ayat 10. Dia tidak boleh menggantinya dan tidak boleh menukarnya, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika dia benar-benar harus menukar hewan dengan hewan, maka haruslah terjadi bahwa penukarnya harus kekudusan. Yang berikut, Yehezkiel 27 ayat 9. Para tua-tua gebal dan orang-orang bijaknya ada bersamamu untuk memakal celah-celah kapalmu. Semua kapal laut dan awak kapalnya ada bersamamu untuk saling bertukar barang dagangannya. Oke, sebelum lebih lanjut, kita lihat sedikit ya bagaimana sejarah barter. Nah, pada zaman dahulu, sebelum manusia berhasil menemukan uang sebagai alat tukar, mereka menggunakan sistem barter untuk dapat menyelesaikan transaksi jual-beli. Sejarah barter diperkirakan muncul pada 6000 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh suku Mesopotamia. Kemudian, sistem barter diadopsi oleh orang Fenisia. Orang Fenisia dapat disebut sebagai perantara, sebab mereka yang membawa dan menjual barang antar negara-negara. Sekarang, meskipun uang telah ditemukan dan dicetak oleh masing-masing negara, tidak lantas membuat sistem barter hilang begitu saja dari permukaan bumi. Terutama ketika terjadi krisis moneter, pasti masyarakat cenderung menggunakan sistem barter karena adanya fluktuasi atau turun naiknya nilai mata uang yang tidak menentu. Oke, lanjut ya. Nah, walaupun tujuan utama barter adalah melakukan penukaran barang atas dasar kesepakatan, namun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh para pihak di dalam barter. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan barter, antara lain, yang pertama, harus ada orang atau sekelompok orang yang mau untuk diajak bertukar barang. Yang kedua, barang yang akan ditukarkan harus nyata dan mampu dibuktikan oleh para pihak. Yang ketiga, barang yang ditukar harus mempunyai nilai barang yang sama. Yang keempat, barang harus ditukarkan pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, tiap pihak di dalam barter harus saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan. Oke? Jelas ya? Nah, barter memang identik dengan sistem pembayaran tradisional. Namun,
ternyata hingga kini masih digunakan, meskipun tidak banyak. Salah satu contoh barter yang masih ada hingga saat ini, misalnya di daerah pedalaman Papua. Bahkan bukan hanya di Papua saja, terkadang di sekitar kita juga terdapat banyak sistem barter. Misalnya, ada yang menukar pisang dengan beras, sepatu dengan tas, sayuran dengan daging, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis barter. Barter sendiri juga memiliki beberapa jenis. Berikut terdapat jenis-jenis barter yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu yang pertama adalah barter langsung. Barter langsung dilakukan ketika penukaran barang terjadi secara langsung atas dasar kesepakatan, tanpa melalui perantara barter, karena bertemu dengan orang yang membutuhkan barang tersebut secara langsung. Jenis yang kedua adalah barter alih. Barter alih adalah sistem pertukaran antara dua pihak yang dialihkan. Intinya, barter alih terjadi ketika salah satu pihak mengalihkan barang ke orang lain. Hal tersebut dikarenakan pihak di dalam barter tersebut ternyata tidak bisa memanfaatkan barang yang ditukarkan. Contohnya adalah ketika pedagang menukarkan buah ke penjual ayam, tapi ternyata penjual ayam tersebut telah memiliki stok buah yang banyak. Akhirnya, pedagang tersebut menukarkan buah tadi ke toko lain. Oke, jelas ya? Yang berikut, jenis yang ketiga adalah barter imbal beli. Barter ini dilakukan saat seseorang membeli suatu barang atau jasa, namun di sisi lain, seseorang tersebut masih membutuhkan kerjasama dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Contohnya seperti, seseorang yang kita sebut saja si A, membeli sebuah sawah dari si B. Namun si A tetap memerlukan tenaganya si B untuk menggarap sawah tersebut, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Oke? Nah, di dalam sistem barter, terdapat juga beberapa kelemahan dan kelebihan barter yang perlu kita ketahui bersama. Berikut beberapa kelemahan dari barter, yaitu yang pertama, nilai tiap barang tidak sama. Adanya perbedaan jenis barang atau komoditas yang hendak ditukarkan. Tentu saja nilai barangnya juga berbeda. Misalnya, kita mempunyai seekor sapi dan ingin ditukar dengan sekarung beras. Tentu kita rugikan. Harusnya kita menukar dengan barang yang nilainya setara. Oke? Kelemahan yang kedua adalah sulit untuk menyimpan barang. Kelemahan dari sistem barter ini adalah kesulitan untuk menyimpan barang yang dimiliki, sampai menemukan orang yang sama-sama mau untuk bertukar atas barang tersebut. Apabila barang atau komoditas menjadi rusak sebelum dapat ditukar, maka tentu saja akan mendapatkan rugi. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging ternak. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga adalah tidak bisa membagi barang. Maksudnya adalah barang yang ditukarkan dalam barter terkadang tidak bisa dibagi, yang artinya barang dalam barter seringkali harus ditukar secara utuh. Tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian kecil. Contohnya adalah, apabila seseorang yang memiliki seekor ayam dan ingin menukarnya dengan sebuah meja, sementara seekor ayam tersebut hanya bernilai sama dengan separuh meja saja, maka pemilik meja akan kesulitan untuk memecah atau membagi meja tersebut menjadi nilai yang sesuai. Yang berikut, kelemahan yang keempat adalah alat tukar sulit untuk dibawa. Maksudnya bahwa ada barang yang memiliki jumlah banyak atau ukurannya besar,
maka pemilik barang tersebut akan kesulitan dalam membawa hartanya untuk dapat melakukan barter. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita lihat apa saja kelebihan dari barter. Berikut beberapa kelebihan dari sistem barter, antara lain, yang pertama, memperluas relasi. Hal tersebut karena ketika ingin melangsungkan upaya barter, pasti akan didahului dengan komunikasi berupa percakapan dan negosiasi. Dalam interaksi sosial tersebut, nantinya antar pihak akan mengenal satu sama lain hingga akhirnya dapat menjalin hubungan baik. Oke? Kelebihan yang kedua adalah arus kas dapat meningkat, di mana sistem ini menjadi alternatif dalam perekonomian modern, sehingga uang yang disimpan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Kelebihan yang ketiga adalah tidak terjadi pemborosan, di mana terdapat timbal balik antara dua produk yang memang benar-benar dibutuhkan, sehingga tidak akan menyia-nyiakan produk yang ditukarkan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu barter? Paham ya? Kalau ada yang masih kurang paham, disimak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.